Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Yos Manggung. Kali ini dalam materi mata pelajaran ekonomi untuk tingkat SMA, SMK, dan sederajat. Pada video kali ini saya akan membahas tentang APBD, yaitu Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, di mana APBN atau Anggaran Pendapatan Belanja Negara sudah saya bahas di video yang pertama. Nah, pada video kali ini saya hanya membahas tentang APBD. Apa saja yang akan dibahas? Di antaranya adalah tentang pengertian APBD, kemudian fungsi dan tujuan APBD, kemudian sumber penerimaan daerah, jenis belanja daerah, mekanisme penyusunan APBD, dan juga pengaruh APBD terhadap perekonomian. Untuk itu, saksikan terus video ini sampai selesai, dan jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe. Pengertian APBD atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat diartikan sebagai suatu daftar sistematis tentang pendapatan dan pengeluaran pemerintah daerah, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten atau kota selama periode tertentu yang ditetapkan oleh DPRD maupun peraturan daerah atau Perda. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan oleh peraturan daerah. Kemudian landasan hukum APBD adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 sebagaimana sudah disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah yang menyatakan penyelenggaraan tugas pemerintah daerah dan DPRD dibiayai dari dan atas beban anggaran pemerintah dan belanja daerah atau APBD. Kemudian fungsi dan tujuan APBD. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah menjelaskan bahwa dalam rangka menyelenggarakan pemerintah, pelayanan masyarakat dan pembangunan APBD memiliki 3 fungsi, yaitu fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilitas. Di mana fungsi distribusi dan stabilitas pada umumnya lebih tepat jika dilakukan pemerintah pusat. Adapun fungsi alokasi lebih tepat dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Hal ini disebabkan pemerintah daerah lebih mengetahui dan memahami kebutuhan dan standar pelayanan kepada masyarakat, di mana tujuan disusunnya APBD adalah sebagai pedoman pemerintah dan pengeluaran keuangan pemerintah daerah dalam melaksanakan proses pembangunan di daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Kemudian sumber-sumber penerimaan daerah. Sumber penerimaan APBD menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah adalah sebagai berikut, di mana kelompok pendapatan asli daerah dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas. Yang pertama adalah pajak daerah seperti pajak hiburan, pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, pajak reklame, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah retribusi daerah seperti retribusi pusat, retribusi pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, izin mendirikan bangunan, retribusi izin gangguan, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga adalah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Kemudian yang keempat, pendapatan asli daerah yang sah seperti hasil penjualan aset daerah yang tidak dapat dipisahkan, penerimaan jasa giro, penerimaan bunga deposito, denda atas keterlambatan dalam pekerjaan, penerimaan ganti rugi atas kerugian atau kehilangan kekayaan daerah. Kemudian dana perimbangan. Dana perimbangan terdiri dari atas 3 macam, yaitu pajak bumi dan bangunan sebesar 10% untuk pusat dan 90% untuk daerah. Kemudian biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan sebesar 20% untuk pemerintah pusat dan 80% untuk pemerintah daerah. Kemudian penerimaan dari sumber daya alam
dana alokasi umum atau DAU, dan dana alokasi khusus DAK sebesar 20% untuk pusat dan 80% untuk pemerintah daerah. Kemudian pinjaman daerah. Pinjaman yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui pemerintah pusat berdasarkan jangka waktu terdiri atas pinjaman jangka pendek digunakan untuk mengatur arus kas dalam rangka pengelolaan kas daerah. Kemudian yang kedua adalah pinjaman jangka panjang digunakan untuk membiayai pembangunan prasarana yang merupakan aset daerah. Kemudian penerimaan sah lainnya diantaranya adalah penerimaan daerah yang lain-lain yang sah terdiri atas dua, yaitu hibah berasal dari sumbangan swasta dalam negeri, pemerintah dalam negeri. Kemudian dana darurat diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk keperluan mendesak. Kemudian jenis-jenis belanja daerah. Klasifikasi pengeluaran daerah berdasarkan fungsinya adalah yang pertama pelayanan umum, contohnya adalah pengeluaran pelayanan barang dan jasa publik. Kemudian yang kedua adalah ketertiban dan keamanan, contohnya adalah pengeluaran sistem pembinaan keamanan lingkungan. Kemudian ekonomi, contohnya adalah pengeluaran pembangunan. Kemudian lingkungan hidup, contohnya adalah pengeluaran reboisasi. Kemudian kesehatan, contohnya adalah pengobatan gratis bagi masyarakat yang memiliki Jamkesmas. Kemudian agama, contoh pengeluaran untuk pembinaan keagamaan. Kemudian sosial, contoh pemberian bantuan korban bencana alam. Kemudian pendidikan, contohnya adalah pemberian bantuan dana pada sekolah. Kemudian pariwisata dan budaya, contohnya adalah pengeluaran merawat cagar budaya dan tempat pariwisata. Kemudian perumahan, contohnya adalah pengeluaran untuk biaya pembangunan perumahan murah. Kemudian klasifikasi pengeluaran daerah berdasarkan belanja rutin adalah yang pertama adalah belanja pegawai, contohnya pembayaran gaji pegawai negeri sipil daerah. Kemudian belanja barang dan jasa, contohnya pembelian barang produksi dan jasa dalam operasional kegiatan pemerintah. Kemudian belanja modal, contohnya adalah pembelian kendaraan untuk operasional kegiatan pemerintah. Kemudian bunga, contohnya adalah pembayaran bunga hutang. Kemudian subsidi, contohnya adalah subsidi untuk barang kebutuhan pokok. Kemudian hibah, contohnya adalah transfer sosial ke daerah lain. Kemudian bantuan sosial, contohnya adalah pemberian bantuan untuk resiko sosial yang akan terjadi. Kemudian belanja bagi hasil keuangan, contohnya adalah membagi pendapatan dari pertambangan dengan pemerintah pusat. Kemudian yang terakhir adalah belanja tak terduga, contohnya adalah pengeluaran kebutuhan yang sifatnya mendadak. Kemudian mekanisme penyusunan APBD adalah sebagai berikut. APBD ditetapkan dengan Perda paling lambat 1 bulan setelah APBN ditetapkan. Kemudian perubahan APBD ditetapkan dengan Perda paling lambat 3 bulan sebelum berakhirnya tahun anggaran. Kemudian perhitungan APBD ditetapkan paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan. Kemudian yang keempat adalah pedoman tentang penyusunan, perubahan, dan perhitungan APBD ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Kemudian APBD yang ditetapkan dengan Perda disampaikan kepada gubernur pada pemerintah kabupaten kota dan kepada presiden melalui Menteri Dalam Negeri bagi pemerintah provinsi. Nah, di sini ada satu diagram bagaimana mekanismenya, yaitu yang pertama adalah nota keuangan RAPBD atau rancangan anggaran pendapatan belanja daerah, yaitu dari pemerintah provinsi, kabupaten ataupun kota masuk ke DPRD. Kemudian RAPBD ini disidangkan. Nah, jika ditolak maka APBD tahun lalu yang digunakan. Tetapi jika diterima maka APBD atau Perda dikembalikan untuk dilaksanakan. Yaitu pengaruh APBD terhadap perekonomian. Yang pertama adalah perekonomian di daerah atau provinsi dan kabupaten atau kota lebih terarah sesuai dengan misi dan visi pembangunan pemerintah daerah masing-masing. Kemudian yang kedua, pengeluaran anggaran untuk pembangunan di daerah lebih terkendali. Kemudian yang ketiga, kinerja pemerintah lebih terukur dengan membandingkan APBD yang sudah ditetapkan dengan daya serap atau realisasi dari APBD yang terlaksana oleh pemerintah. Kemudian yang keempat adalah target penerimaan pemerintah daerah dalam suatu periode lebih jelas sehingga menjadi pemicu dalam membuat
perencanaan yang lebih tepat. Demikian penjelasan tentang APBD, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.